Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Poppy. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks ceramah di kelas 11. Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Penyampainya adalah orang yang menguasai bidangnya, dan yang mendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Media yang biasanya digunakan dalam ceramah itu ada media langsung, ada juga melalui sarana komunikasi seperti YouTube, televisi, radio, dan lain-lain. Perbedaan pidato, khotbah, dan ceramah. Pidato itu merupakan pembicaraan di depan umum yang bersifatnya persuasif. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan untuk memperkuat keimanan seseorang. Sedangkan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Lalu, tujuan dari ceramah itu ada yang pertama, informatif. Kedua, persuasif. Ketiga, argumentatif. Keempat, deskriptif. Kelima, rekreatif. Dan terakhir adalah naratif. Lalu kita lanjut ke unsur-unsur ceramah. Ternyata ada 3. Pertama, penceramah, yaitu orang yang menyampaikan ceramah. Kedua, pendengar, yaitu peserta ceramah. Ketiga, materi, yaitu topik atau materi yang hendak disampaikan si penceramah. Selanjutnya kita bahas mengenai metode ceramah. Dalam ceramah ada 4 metode. Yang pertama dikenal dengan ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Contohnya, ketika seseorang ingin berceramah, ia membawa catatan kecil untuk mengingatnya. Kedua, metode impromptu, yaitu metode ceramah tanpa ada persiapan. Biasanya ini adalah orang-orang yang sudah ahli atau terbiasa dalam berceramah. Metode ketiga yaitu menghafal, yaitu metode ceramah dengan membuat naskah kemudian menghafalkan naskah ceramah tersebut. Metode yang terakhir adalah membaca naskah, yaitu metode dengan membacakan naskahnya secara lengkap ketika berceramah. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur teks ceramah. Yang pertama itu pengenalan isu atau biasa dikenal dengan pendahuluan. Isinya biasanya tentang pembuka dan pengantar. Pembuka itu biasanya berisi tentang salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Sedangkan di pengantar itu biasanya berisi tentang topik yang hendak dibahas oleh si penceramah. Struktur kedua yaitu rangkaian argumen atau isi. Biasanya berisi tentang pendapat atau argumen si penceramah, lalu berisi tentang fakta. Jadi, ketika si penceramah hendak menyampaikan sebuah ceramah yang berisi pendapat-pendapat si penceramah harus disertai dengan fakta agar pendapat yang disampaikan si penceramah tersebut dapat dipercayai oleh si pendengarnya. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali atau dikenal dengan penutup. Biasanya itu berisi tentang simpulan, yaitu simpulan mengenai materi ceramah yang disampaikan, berisi ucapan permintaan maaf dan juga salam penutup. Sekarang kita bahas mengenai ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kata sapaan, contohnya hadirin, saudara, bapak, ibu, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri si penceramah itu sendiri. Contohnya, saya, kami, kita. Ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan yang merupakan definisi. Contohnya, adalah, yakni, merupakan. Lalu, ciri berikutnya yaitu keempat, menggunakan kata teknis yang berkenaan dengan topik ceramah. Misalnya, si penceramah ingin menyampaikan tentang dampak negatif ponsel pintar. Maka kata-kata teknis yang biasa dipakai yaitu ada aplikasi, gadget, chatting. Dan banyak juga kata teknis lainnya yang berhubungan dengan ponsel pintar. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Contohnya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Keenam, menggunakan kata yang menyatakan temporal, perbandingan, atau pertentangan. Contohnya sebelum itu, kemudian, berbeda halnya, namun, dan masih banyak lainnya. Ketujuh, itu menggunakan kata kerja mental. Contohnya diharapkan,
menyimpulkan, memperkirakan. Ke-8, menggunakan kata persuasif atau harapan. Contohnya, diharapkan, mudah-mudahan, hendaklah. Itu merupakan ciri kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya kita bahas mengenai menyusun bahan ceramah. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun bahan ceramah. Pertama, mengenali konteks. Artinya, si penceramah harus mengenali siapa pesertanya dan situasinya, agar topik atau materi ceramah yang disampaikan itu sesuai dengan konteksnya. Kedua, menentukan topik yang hendak disampaikan dalam ceramah. Ketiga, menyusun kerangka ceramahnya. Keempat, mengumpulkan dan memilih bahan tersebut. Selanjutnya, teknik-teknik berceramah. Setelah kita mengetahui apa itu ceramah, bagaimana menyusunnya, strukturnya, dan ciri kebahasaan, ternyata kita juga harus memperhatikan teknik-teknik ketika kita berceramah, seperti lafal, intonasi, dan sikap tubuh. Lafal itu biasanya cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa harus jelas agar si pendengar dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh si penceramah. 2. Intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan kalimat itu. Jadi ketika kita kalimat bertanya harus sesuai dengan intonasinya, karena berbeda dengan kalimat ketika kita memberitakan sesuatu. Ketiga, sikap tubuh. Sikap tubuh itu adalah ketika berbicara harus dinamis atau variatif, sesuai dengan isi pembicaraan, suasana, tempat, dan kondisi pendengar. Jika dalam ceramahnya formal, kita harus menyesuaikannya. Ketika ceramah dalam santai, kita juga harus dapat menyesuaikannya. Ini merupakan teknik-teknik berceramah yang harus diperhatikan. Demikianlah pembelajaran kita mengenai teks ceramah di kelas 11. Terima kasih.